Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia dengan nomor NIM 010124018083. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam. Latar belakang ilmu pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang mana sumber Al-Quran dan hadis tersebut berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adanya pendidikan berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tujuannya Kanjeng Nabi mengadakan ilmu pendidikan Islam bertujuan untuk memajukan atau untuk meningkatkan potensi umat Kanjeng Nabi di masa yang akan mendatang. Ilmu pendidikan Islam berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, dan juga ilmu pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan manusia atau umat manusia menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Filosofisnya ada 3. Yang ke-1 yaitu pendidikan ontologis, yaitu hakikat sesuatu. Yang kedua yaitu pendidikan epistemologis, yaitu bagaimana sesuatu itu. Dan yang terakhir yaitu pendidikan epistemologis, dan aksiologis. Yang ketiga yaitu aksiologis, yang mana aksiologis itu bagaimana pandangan atau fungsinya itu menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun yang melatar belakanginya adanya itu yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Kanjeng Nabi belum ada, udah ada pendidikan yang ada di zaman itu, tetapi belum tersusun rapi, karena pada zaman sebelum datangnya Kanjeng Nabi pendidikan belum tersusun rapi. Sesudah datangnya Kanjeng Nabi, pendidikan sudah tersusun rapi. Oleh karena itu pendidikan di zaman Kanjeng Nabi sebelum Rasulullah berhijrah, atau sebelum Rasulullah menjadi nabi, pendidikan pada masa itu belum tersusun rapi. Setelah masa kenabian, Rasulullah menghidupi lagi pendidikan yang ada di zaman Nabi. Pada masa itu sekolah madrasah itu sama dengan perguruan tinggi, dan ada yang meriwayatkan bahwa kutab itu semacam masjid kalau sekarang itu ya. Kutab adalah pendidikan semacam TK dan SD lah, semacam itu ya, pada zaman Kanjeng Nabi. Pada zaman sekarang pendidikan sudah melebar luas di mana-mana. Ada yang menyebutkan pendidikan, ada yang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Pada masa sekarang berbeda dengan masa Kanjeng Nabi. Pada masa Kanjeng Nabi, pendidikan belum tersusun secara rapi, belum tersusun mana SD, mana SMP. Jadi pas masa Kanjeng Nabi, madrasah itu seperti kalau sekarang ini madrasah semacam perguruan tinggi pada zaman Kanjeng Nabi. Kan kalau sekarang madrasah ada madrasah, SD ada SD, TK ada TK, SMP ada SMP untuk ruang belajarnya, ada lembaganya. Kalau sarjana ada lembaganya. Jadi pada zaman Kanjeng Nabi dan zaman sekarang udah berbeda dengan masa itu. Ada pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan informal, yang kedua adalah pendidikan formal, dan yang terakhir adalah pendidikan non formal. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu pendidikan formal.
Apa sih pendidikan formal itu? Pendidikan formal yaitu yang diadakan oleh lembaga untuk masyarakat, untuk orang-orang yang untuk masyarakat lah ya kebilangnya, agar masyarakat bisa masuk ke lembaga itu, yaitu yang saya ketahui pendidikan non formal yaitu pendidikan yang ada seperti mulai dari TK, SD, SMP, SMA, lembaga tinggi, perkuliahan. Yang saya ketahui pendidikan formal ialah pendidikan yang diadakan untuk masyarakat dan mendapatkan ijazah yang sah. Seperti kita belajar di TK pasti dong kita mendapatkan ijazah SD, apalagi di SD kita ada kelulusan, pasti dong itu lembaga yang sah gitu ya, yang mendapatkan ijazah yang sah gitu. Adapun di perguruan tinggi itu termasuk pendidikan formal. Selanjutnya saya akan yang kedua yaitu pendidikan non formal. Pendidikan non formal tuh seperti apa sih? Yang saya ketahui tentang pendidikan formal. Pendidikan formal ialah yang diadakan oleh lembaga oleh masyarakat, yaitu yang saya ketahui seperti BLK, pesantren. Yang saya ketahui pendidikan non formal yaitu pendidikan yang jenisnya pesantren, karena kebanyakan pesantren sekarang yang saya tahu, karena saya juga mengalami hidup di pesantren selama 6 tahun. Yang saya ketahui pendidikan di pesantren non formal gitu ya, sekarang mendapatkan ijazah, karena tapi yang mendapatkan ijazah dari pesantren itu hanya santri atau santriat yang melakukan pendidikan atau mengaji di pesantren itu selama 6 tahun. Soalnya saya merasakan itu sendiri ya. Yang masuk misalkan saya dari MTS sampai SMA itu di sana di pesantren itu mendapatkan ijazah dari pihak pesantren dan juga sertifikat. Dan yang masuknya dari SMA kelas 1 hanya 3 tahun di sana dan ingin lulus, dia tidak mendapatkan ijazah, tetapi mendapatkan sertifikat saja, sertifikat penghargaan. Kalau yang 6 tahun pesantrennya atau pendidikan non formalnya, dia akan mendapatkan ijazah sebagai penghargaan kita sudah melakukan pendidikan di pesantren itu 6 tahun. Yang saya ketahui juga kebanyakan sekarang pondok pesantren atau pesantren ada yang memberikan ijazah seperti itu, tetapi ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan ijazah itu. Selanjutnya yaitu pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal itu? Yang saya ketahui pendidikan informal ialah pendidikan yang berasal dari keluarga, dari pihak ibu dan bapaknya. Karena kenapa sih pendidikan informal mempengaruhi pendidikan informal mempengaruhi dari keluarga gitu. Karena kemungkinan besar si anak bisa mencontoh atau meniru omongan-omongan dan menyerap ke dalam otaknya itu mungkin dari kebanyakan dari omongan orang-orang yang di sekitarnya, yang termasuk keluarganya, ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, dan semua keluarganya. Dan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS,
Saya sebagai mahasiswa atas nama Amelia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.